Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafizah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah seminar saya dengan topik pembelajaran IPA berbasis lahan basah menggunakan model Project Based Learning melalui lembar kerja peserta didik untuk meningkatkan kepedulian lingkungan peserta didik. Kemudian, terima kasih kepada Bapak Muhammad Fuad Syakban MPD selaku dosen pembimbing saya yang membimbing saya dalam penulisan makalah ini. Kemudian memasuki latar belakang dari makalah ini. Di sini terdapat 4 aspek, yaitu mengenai harapan. Jadi, dengan adanya LKPD menggunakan model Project Based Learning tentang pembelajaran IPA, peserta didik dapat meningkatkan kepedulian lingkungan yang berbasis lahan basah, sehingga peserta didik akan lebih tertarik untuk belajar IPA karena peserta didik dapat secara langsung mengamati lingkungan sekitarnya yang mampu menemukan suatu konsep sendiri dan yang berbasis lahan basah. Kemudian terdapat masalah dari latar belakang ini, yaitu guru masih beranggapan jika LKPD hanya sebagai ringkasan materi dan soal-soal pertanyaan saja. Kemudian guru juga kurang memahami peran LKPD sebagai bahan belajar dan biasanya guru menggunakan buku paket dan LKPD yang sudah tersedia di sekolah sehingga peserta didik menjadi kurang aktif dalam kegiatan belajar dan hasil belajar pun cenderung rendah. Kemudian sikap peduli lingkungan peserta didik masih tergolong kurang. Nah, dari masalah ini didukung oleh fakta dari penelitian. Nah, di sini di SMP Negeri 6 Kota Tasikmalaya, proses belajar mengajar belum sepenuhnya melibatkan peserta didik secara aktif dan mandiri. Guru lebih berperan dalam aktivitas belajar mengajar dengan metode ceramah. Hal ini membuat hasil belajar peserta didik cenderung rendah. Menurut Aristiadi dan Putra tahun 2018. Kemudian didukung oleh fakta di SMP Negeri 2 Karanganyar. Berdasarkan data hasil rata-rata angket diperoleh, sikap peduli lingkungan peserta didik masih kurang karena belum memiliki kesiapan berperilaku ramah lingkungan, sehingga penguatan sikap peduli lingkungan ini perlu ditingkatkan menurut Chandra Karyanto dan Prayitno tahun 2019. Nah, dari ketiga aspek ini, maka solusi yang diambil yaitu dibuatlah LKPD dengan menggunakan model Project Based Learning tentang pembelajaran IPA yang berbasis lahan basah. Nah, sehingga dapat dijadikan sebagai strategi pembelajaran yang akan membantu peserta didik untuk menghilangkan rasa jenuh. Oleh karena itu, dapat menjadikan pembelajaran IPA ini menjadi lebih berkesan dan bermanfaat bagi peserta didik, serta mampu meningkatkan kepedulian lingkungan yang berbasis lahan basah dalam proses pembelajaran IPA. Nah, sehingga makalah ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran IPA berbasis lahan basah dengan menggunakan model Project Based Learning yang diaplikasikan melalui LKPD dapat meningkatkan kepedulian lingkungan peserta didik. Metode yang digunakan pada makalah ini berupa studi literatur. Nah, selanjutnya kita memasuki pada bagian pembahasan. Yang pertama dulu pembelajaran IPA. Jadi pembelajaran IPA ini menekankan pada pengalaman peserta didik secara langsung dengan memahami dan mengembangkan kemampuan peserta didik yang didapat dari alam sekitar secara ilmiah. Kemudian adapun hasil observasi di Gugus 1 Kecamatan Seririt dalam penelitian Putri, Rati, dan Mahadewi tahun 2019 bahwa terdapat fakta dalam melaksanakan pembelajaran IPA di kelas, yaitu yang pertama, peserta didik tampak merasa bosan yang terlihat dari pandangannya yang tidak fokus, mengobrol, dan bermain dengan teman sebangku. Kemudian, kompetensi yang dimiliki peserta didik dalam proses dan sikap ilmiah ketika percobaan cenderung kurang. Kemudian yang ketiga, peserta didik berperan pasif dalam membangun pengetahuannya karena hanya menghafal materi pembelajaran IPA, sehingga peserta didik mengalami kurangnya pemahaman pada materi IPA yang disampaikan oleh guru. Kemudian
Yang keempat, peserta didik kurang mendapat kesempatan untuk mengaplikasikan penemuan konsep yang telah didapatkan agar menjadi lebih bermakna. Kemudian yang terakhir, daya ingat peserta didik cenderung tidak lama tersimpan dan pengetahuan yang didapat tidak terbentuk secara kesatuan dengan baik. Nah, selanjutnya mengenai model project based learning. Nah, menurut Akhiruddin dan kawan-kawan tahun 2016, model PJBL ini merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran berbasis lingkungan, sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman secara langsung, dan model ini secara efektif akan membelajarkan peserta didik secara aktif karena peserta didik didorong untuk tidak tergantung sepenuhnya pada guru, tetapi diarahkan untuk dapat belajar lebih mandiri. Nah, di sini terdapat langkah-langkah model PJBL menurut Nur Rahman tahun 2007. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar, kemudian membuat desain perencanaan proyek, yang ketiga membuat jadwal, lalu memantau peserta didik dan kemajuan proyek, kemudian menilai hasil, dan yang terakhir refleksi. Nah, di sini terdapat kelebihan model PJBL menurut Damadi tahun 2017, yaitu meningkatkan motivasi belajar, kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif, meningkatkan kolaborasi antar peserta didik dalam merancang sebuah proyek, kemudian mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, lalu yang keenam, melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Nah, selanjutnya mengenai lembar kerja peserta didik. Nah, di sini terdapat tujuan penyusunan LKPD menurut Iqbal tahun 2017, yaitu menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Kemudian menyajikan tugas-tugas yang menjadikan peserta didik memperoleh keterampilan berpikir dan olah tangan. Lalu melatih kemandirian belajar peserta didik sehingga bisa memperoleh pembelajaran yang bermakna. Dan yang terakhir, memudahkan guru dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Kemudian di sini terdapat fungsi LKPD menurut Majid tahun 2016. Yang pertama, sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran guru, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Kemudian sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Lalu sebagai bahan ajar yang ringkas dan banyaknya tugas untuk berlatih. Kemudian yang terakhir, memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Lalu terdapat komponen LKPD yang harus dipenuhi demi terciptanya bahan ajar yang baik. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama, adanya nomor lembar kerja peserta didik, kemudian judul kegiatan, tujuan, alat dan bahan, tabel data, dan bahan diskusi. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan LKPD. Yang pertama, menganalisis kurikulum. Jadi, dalam analisis kurikulum ini kita harus menentukan kompetensi mana yang diperlukan pada LKPD. Kemudian menyusun peta kebutuhan LKPD. Nah, ini digunakan untuk mengetahui materi apa saja yang harus ditulis dalam LKPD dan dapat dilihat dalam menentukan prioritas penulisan materi. Kemudian yang ketiga, menentukan judul LKPD. Nah, ini ditentukan atas dasar kompetensi dasar atau materi pokok yang terdapat dalam kurikulum. Dan yang keempat, menulis LKPD. Nah, ini dilakukan dengan merumuskan kompetensi dasar, menentukan alat penilaian terhadap proses dan hasil kerja, penyusunan materi, dan struktur LKPD. Sekarang mengenai pembahasan lahan basah. Jadi, sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian dari lahan basah. Lahan basah merupakan wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dibanding ekosistem lainnya. Nah, di sini terdapat artikel dari Liu tahun 2016. Lingkungan lahan basah dapat dijadikan sebagai sumber belajar ataupun
ataupun objek masalah pada pembelajaran larutan asam basa, karena akan lebih menarik dan peserta didik cenderung akan lebih aktif jika menggunakan sumber belajar secara langsung dibandingkan dengan pemberian objek masalah dari buku pelajaran. Kemudian, dengan pemanfaatan lingkungan lahan basah ini dapat meningkatkan daya nalar dan sikap peduli lingkungan peserta didik, karena peserta didik dihadapkan secara langsung dengan permasalahan yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya mengenai peduli lingkungan. Menurut Akib tahun 2012, sikap peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Di sini terdapat 3 komponen penting dalam sikap peduli lingkungan menurut Mar'at tahun 2008. Yang pertama, komponen kognisi atau kesadaran. Jadi komponen ini berhubungan dengan keyakinan, ide, dan konsep. Kemudian komponen afeksi, yaitu perasaan, komponen yang menyangkut kehidupan emosional seseorang. Kemudian yang ketiga, komponen konasi atau perilaku, komponen yang merupakan kecenderungan bertingkah laku. Nah, di sini terdapat indikator yaitu indikator sekolah, indikator kelas, dan indikator perilaku peserta didik, di mana ini bisa diterapkan pada sekolah, kelas maupun peserta didik, sehingga guru bisa mengajarkan dan membiasakan peserta didik untuk bersikap selalu peduli lingkungan. Nah, yang indikator yang pertama yaitu indikator sekolah, melakukan pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Kemudian tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan. Kemudian pembiasaan hemat energi, melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik dan anorganik, dan yang terakhir memprogramkan cinta bersih lingkungan. Kemudian indikator kelas, memelihara lingkungan kelas, tersedia tempat pembuangan sampah di kelas, sampah di dalam kelas, pembiasaan hemat energi, memasang stiker perintah mematikan lampu, dan menutup keran air apabila selesai digunakan. Kemudian indikator perilaku peserta didik. Yang pertama, menjaga kesehatan, kebersihan, dan kerapian diri sendiri. Kemudian membuang air besar atau kecil di toilet dan turut serta menjaga kebersihan toilet. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Lalu membersihkan lingkungan sekolah atau kelas dan perabotannya secara rutin. Kemudian menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan sekolah atau kelas dan perabotannya. Dan yang terakhir, memperhatikan keselamatan jiwa dan kerja saat melakukan praktikum dan kebersihan di sekolah atau kelas. Nah, di sini terdapat kesimpulan dan saran dari makalah saya. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan artikel yang telah dikaji dengan topik model project based learning yang diaplikasikan melalui LKPD berbasis lahan basah pada pembelajaran IPA, dapat disimpulkan bahwa kombinasi antar pembelajaran IPA berbasis lahan basah dan model tersebut dapat digunakan guru untuk meningkatkan karakter atau sikap peduli lingkungan peserta didik, baik di sekolah maupun luar sekolahnya, sehingga tujuan dari makalah ini dapat tercapai, yaitu untuk mengetahui apakah pembelajaran IPA berbasis lahan basah dengan menggunakan model project based learning yang diaplikasikan melalui LKPD dapat meningkatkan kepedulian lingkungan peserta didik. Hal ini membuat peserta didik akan lebih tertarik untuk belajar IPA, karena peserta didik juga dapat secara langsung mengamati lingkungan sekitarnya yang mampu menemukan suatu konsep sendiri yang berbasis lingkungan lahan basah. Kemudian saran dari makalah ini yaitu diharapkan dapat bermanfaat dan mempermudah peserta didik untuk memahami pembelajaran IPA. Kemudian bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih spesifik antar variabel mengenai model project based learning yang diaplikasikan melalui LKPD berbasis lahan basah pada pembelajaran IPA dengan menggunakan variabel yang berbeda.
seperti model pembelajaran, materi pembelajaran, dan bahan ajar dalam bentuk lainnya, supaya semakin memperkuat berbagai literatur yang telah ada sebelumnya. Nah, makalah ini hanya berupa kajian pustaka, sehingga untuk peneliti selanjutnya agar dapat dilakukan uji lapangan untuk mengetahui apakah ada pengaruh setelah menggunakan kajian pustaka ini terhadap peserta didik dalam proses pembelajarannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.